Mari kita main tebak-tebakan. Mana yang Realme 8, mana yang Realme 8 5G. Bisa nebak gak? Karena sebenarnya ini handphonenya sama, handphone Realme 8. Cuman yang satu ini udah bisa 5G. Yang mana? Oke, welcome back to Gadgetainment bareng sama gua Divi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Dan seperti yang tadi gua udah bilang di awal, di tangan gue ini udah ada dua buah smartphone Realme, dua-duanya Realme 8. Cuman yang satu ini ada yang versi 5G, yang satu lagi versi biasa. Dan buat teman-teman mungkin yang masih bingung mau beli yang mana atau harus beli yang mana dari kedua handphone ini, mungkin kalian akan ada di video yang cocok. Jadi video ini memang untuk kalian yang bingung milih antara kedua handphone ini, yang mana yang 5G, yang mana yang Realme 8 biasa. Dan sebenarnya selain 5G dan non 5G ada banyak lagi perbedaan yang mau gue kasih tahu di sini buat kalian supaya kalian tahu dan nggak salah beli, harus beli yang mana, yang 5G atau yang biasa. Karena sebenarnya perbedaannya memang banyak banget sih, dan akan gue kasih tahu kepada kalian satu persatu. Selain yang 5G ya, karena kalau 5G ya udah pasti itu jadi perbedaan yang pertama. Yang 5G bisa running jaringan 5G, yang non 5G ya nggak bisa, cuma di 4G aja. Dan 5G di sini gue nggak tahu karena gue belum ngetes sendiri pakai jaringan Telkomsel atau Indosat yang udah ready apakah bisa handphonenya. Cuman klaimnya Realme sih katanya bisa. Jadi kita tungguin aja apakah beneran bisa atau belum bisa. Tapi yang pasti beda sih kalau misalnya kalian lihat dari bagian belakangnya nih. Back covernya ini sepintas sama ya, tapi layout kameranya ini justru kelihatan sedikit beda. Realme 8 biasa, bentukan framenya ini kameranya kotak, sedangkan Realme 8 yang 5G bentuknya terlihat sedikit agak manjang ke bawah. Dan selain itu back cover juga ini kelihatan nih, yang Realme 8 itu ada tulisannya gede banget, Dare to Live, dan yang Realme 8 yang 5G itu polos aja. Terus kalau misalkan bentuk kameranya beda, apakah resolusinya juga beda? Tentu iya, karena memang sebenarnya resolusi kameranya ini nggak sama antara yang Realme 8 5G dan Realme 8 yang biasa. Kamera Realme 8 yang biasa ini pakai konfigurasi quad kamera, 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel lagi depth sensor kamera. Sedangkan yang versi 5G ini kameranya ada penyunatan ya, jadi cuma ada 3 doang, dan main kameranya ini resolusinya lebih kecil, 48 megapiksel aja. Kalau diperhatiin emang kelihatan kayak 4 kamera, tapi yang satu lagi itu cuma tulisannya AI. Entah kenapa AI-nya ditulis di dalam lensa, jadi seolah-olah kayak pakai 4 kamera. Untuk performanya di atas kertas sih gak terlalu kelihatan bedanya ya. Ya paling kalau di zoom aja, kalau kita pakai resolusi 48 megapiksel atau 64 megapiksel itu baru kelihatan sedikit bedanya. Dan dari hal itu aja kayaknya yang mau beli ini juga udah jadi bingung nih. Realme 8 5G ini lebih future proof karena ada 5G-nya tapi kameranya disunat, sedangkan yang Realme 8 biasa belum bisa 5G tapi kameranya lebih banyak, ada 4. Jadi harus beli yang mana? Bingung kan? Dan perbedaan selanjutnya masih ada lagi nih, masih banyak. Dan ini kayaknya cukup krusial ya perbedaan kali ini ya. Kenapa krusial? Karena berhubungan dengan layar. Secara dimensi, layar Realme 8 5G ini punya ukuran yang lebih gede 0,1 inch dibanding yang Realme 8 biasa. Untuk yang varian 5G layarnya 6,5 inch dan yang varian biasa layarnya ini cuma 6,4 inch. Dan udah bisa ditebak juga, pixel per inch-nya tentu lebih rapet yang versi biasa ya, karena dimensinya ini lebih kecil. Nah, beda cerita kalau misalnya kita lihat dari jenis layar yang dipakai. Realme 8 biasa lebih unggul karena udah pakai panel Super AMOLED, support HDR10, dan punya kecerahan layar maksimal 1000 nits. Sedangkan si adiknya ini layarnya hanya IPS LCD dengan kecerahan layar maksimal 600 nits. Oke, ini mengingatkan gua tentang si Oppo A74 5G dan Oppo A74 biasa yang udah pernah gua bikin ya, linknya gua taruh di bawah. Itu juga permasalahan terbesarnya dari layar. Dan di Realme ini kejadian lagi. Kok bisa sama gitu? Kayak strateginya sama kayak saudara sepersusuannya gitu. Apakah mungkin ya itu karena saudara jadi pakai strategi yang sama? Dan karena kedua handphone ini jenis layarnya beda, udah bisa ditebak juga cara unlocknya ini beda. Yang Oppo A7 Oppo sama Realme. Dan karena jenis layar yang dipakai di kedua handphone ini beda, udah pasti juga cara unlocknya beda. Di Realme mana yang ini
Ya ini benar, di Realme 8 ini sudah Super AMOLED, jadi in-display fingerprintnya udah ada, bisa always on display juga. Sedangkan di Realme 8 yang 5G, ini karena layarnya belum AMOLED, jadi fingerprintnya ada di samping, pakai side mounted fingerprint. Kecepatannya gimana? Sama-sama cepat, tinggal kalian aja selera mau yang mana, mau yang in-display apa yang side mounted fingerprint. Dan kalau kita sedikit masuk ke bagian dalemannya, kedua handphone ini bisa dibilang ya beda-beda tipis lah. Sama-sama pakai prosesor dari MediaTek sih, yang Realme 8 itu pakai Helio G95 12 nanometer, yang Realme 8 5G pakai Dimensity 700 5G 7 nanometer. Untuk pemakaian sehari-hari sih nggak ada komplain ya, keduanya sama-sama smooth, bermain game juga ya masih acceptable. Dan kalau ngeliat skor benchmarkingnya, di sini baru kelihatan bedanya. Oke, tadi kita udah bahas body, terus kita juga udah bahas sedikit mengenai kamera fotonya, kita udah bahas mengenai layarnya yang beda. Apalagi yang beda ya dari kedua handphone ini? Oh iya, dari sektor perekaman videonya. Ini juga ada sedikit perbedaan yang mungkin jadi deal breaker buat kalian yang sering bikin konten pakai smartphone. Nih, Realme 8 5G perekaman maksimalnya ini hanya sanggup di resolusi 1080p di 30 fps, baik di kamera depan maupun di kamera belakangnya. Sedangkan versi yang non 5G-nya justru punya resolusi yang lebih tinggi. Kamera belakangnya bisa 4K 30 fps dan 1080p-nya bisa 60 fps. Plus masih ada dukungan gyro EIS-nya juga. Begitupun dengan kamera depannya nih, emang sih cuma mentok di 1080p aja, tapi ya itu tadi punya dukungan gyro EIS. Nah, seperti yang gue bilang tadi, buat yang suka bikin konten pakai kamera smartphone, kayaknya lebih harus condong ke Realme 8 yang biasa ya, karena bisa 4K di 30 fps, sedangkan di adiknya ini cuma bentok di 1080p 30 fps. Sekali lagi, ini jadi fitur yang disunat dari Realme 8 yang biasa, yang di 5G, mungkin karena ada 5G-nya dan karena pengembangan 5G juga nggak murah, jadi ya 5G-nya aja yang di highlight gitu, yang lainnya agak sedikit dikorbankan termasuk di kamera videonya. Oh ya, sebelum lupa nih, satu lagi perbedaan dari sisi baterainya. Baterai keduanya ini sebenarnya sama ya, 5000 mAh, hanya kecepatan chargingnya aja yang beda. Apakah bedanya signifikan? Kayaknya sih iya ya, lumayan signifikan. Gimana enggak? Bedanya ini hampir setengahnya. Udah bisa ditebak, versi yang biasa ini punya daya yang lebih tinggi ya, 30 watt. Sedangkan versi yang 5G ini charger bawaannya hanya 18 watt saja. Ya kalau misalkan kalian ngecasnya sambil tidur sih itu nggak bakal berasa bedanya, tiba-tiba pas pagi udah penuh aja. Tapi paling berasa kalau misalkan kalian cuma punya waktu 1 jam gitu buat ngecharge. Nah ini bakal berasa kalau misalkan dalam waktu 1 jam keduanya dicharge barengan. Sudah pasti yang Realme yang mana nih? Realme yang 8 yang punya charger 30 watt itu yang lebih cepat, sedangkan yang Realme 8 5G 18 watt sedikit lebih lama gitu. Jadi faktor charging baterai ini juga bisa mempengaruhi daya beli atau bisa mempengaruhi kalian mau beli yang mana. Hati-hati dan jangan salah pilih. So sebelum kalian tambah bingung, di sini gue mau ngerekomendasiin juga buat kalian dari kedua handphone ini cocoknya buat siapa. Untuk yang Realme 8 5G ini cocok buat kalian yang pengen ganti handphone dalam waktu dekat, tapi juga pengen smartphone yang future proof, sudah 5G ready. Ini bisa dipertimbangkan, walaupun gue belum ngetes sendiri jaringan 5G ini bisa running atau enggak, atau frekuensi ini support sama yang ada sekarang atau tidak. Dan si Realme 8 yang biasa ini cocok buat kalian yang enggak terlalu mentingin 5G atau 4G, yang penting bisa jalan aja dan punya layar yang bagus, performa yang mulus. Jadi yang lebih mengedepankan performa bisa pilih yang Realme 8 biasa.
Tapi balik lagi, semua pilihan ada di tangan kalian karena bukan uang saya, uang kalian. Kalian yang mau menghabiskan uang untuk beli handphone ini. Saya cuma bantu untuk arahkan aja gitu. Dan udah, kayaknya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalau misalkan kalian mau dukung channel ini, please like and subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadgetemen bikin video baru. Kalau ada pertanyaan seputar handphone ini juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata dicabut, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.